2, yaitu tematik 4 pilar MPR RI. Kak Putri. Baik, dan untuk grup yang pertama, kita akan langsung mengundang SMAN 3 Kota Bogor. Grup A terlebih dahulu, silakan untuk perwakilannya maju dan menekan tombol yang ada di iPad untuk menentukan atau memilih. Silakan untuk memilih tema pernyataannya. 1, 2 atau 3. Oke, berarti di nomor 2. Oke, selanjutnya boleh silakan mengarah ke fishbowl, memilih satu bola yang nantinya akan terdapat isi dari argumentasi yang akan dibangun, apakah pro atau kontra. Silakan dibuka dan ditunjukkan kepada dewan juri beserta dengan teman-temannya. Pro. Argumentasi yang akan dibangun adalah pro. Silakan ditaruh kembali bolanya di bawah kertasnya. Boleh di bawah. Dan silakan duduk. Bolanya boleh ditaruh dulu di fishbowl. Ya. Jangan dibawa pulang ya. Silakan duduk. Baik, argumentasi yang dipilih adalah pro. Dan kita akan memulai untuk membacakan pernyataannya. Boleh dicek dulu mic-nya. Sudah ya? menyala. Oke, baik Kak Ciko. Langsung saja kita mulai membacakan pernyataannya. Makan siang gratis untuk pelajar akan mengakibatkan produksi impor bahan pangan Indonesia jika tidak menyerap pangan dari petani lokal. Waktu membangun argumentasi 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Program makan siang gratis adalah satu wacanangan untuk menjaga kita dari terhindarnya dari stunting dan adanya malnutrisi. Hal itu dicanangkan oleh Prabowo Subianto sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal itu sendiri bisa meningkatkan daya mutu Indonesia dalam generasi mudanya sendiri untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dengan adanya ilmu-ilmu yang seperti kita lihat ada nutrisi-nutrisi di sana biar supaya mereka ini bergizi, mereka ini mampu untuk mendapatkan ilmu lebih lagi. Baik, kami sangat mendukung mosi pada siang hari ini adalah makan siang gratis akan mengakibatkan produksi impor bahan pangan Indonesia jika tidak menyerap pangan dari petani lokal. Apabila tidak dilakukan dengan prosedur yang baik dan tersusun serta sistematis, maka akan terjadinya produksi impor bahan pangan Indonesia jika tidak menyerap pangan dari petani lokal. Apabila menggunakan sistemasi yang baik, maka kita akan meningkatkan ekonomi dan juga memberdayakan petani lokal. Dan hal itu juga dari makan siang gratis ini memperbaiki mutu pendidikan dan mutu dari stunting yang ada di daerah terluar, terpinggir dan terdepan di Indonesia. Seperti daerah-daerah yang tertinggal di Republik ini, kita bisa dengan makan siang gratis ini, kita bisa melihat adanya perkembangan-perkembangan ekonomi, gizi, dan pangan lainnya, dan kita bisa menjadi swadaya pangan untuk kedepannya. Maka dari itu, kami dari tim SMA Negeri 3 Bogor sangat mendukung pernyataan bahwa makan siang gratis untuk pelajar akan mengakibatkan produksi impor bahan pangan Indonesia jika tidak menyerap pangan dari petani lokal. Sekian. Masih ada cukup waktu, apakah ingin diperkuat argumentasinya? Baik, terima kasih luar biasa. Grup A dari SMA 3 Kota Bogor sudah membangun argumentasinya. Karena masih ada waktu ya. Kalau begitu langsung saja kami persilahkan kepada Dewan Juri bagaimana penilaiannya. Iya, grup A. Sebelum menyampaikan penilaian, yang diminta adalah akibat dari produksi impor bahan makan Indonesia jika tidak menyerap pangan dari petani lokal. Itu yang sebetulnya intinya ya. Bukan kemudian kebijakan makan siang gratis. Jadi tadi berulang-ulang kebijakan makan siang gratisnya yang diungkapkan. Tetapi saya bisa menangkap apa yang disampaikan grup A itu. Ya penambahan nutrisi oke ya, tapi kemudian tadi ada jika tidak sistematis dan prosedural maka akan impor. Nah makanya perlu memberdayakan petani itu yang tadi yang dapat saya tangkap dari pernyataan grup A. Jadi belum semuanya bisa mengkonstruksikan apa yang dimaui pertanyaan, tetapi ada beberapa yang sudah masuk gitu. Saya kira nilainya 15. Dan untuk grup A dengan nilai
15 poin. Iya, terima kasih Dewan Juri. Terima kasih untuk grup A. Dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada grup B dari Sekolah SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Silakan boleh langsung maju untuk perwakilannya. Silakan ditekan tombolnya satu kali saja untuk memilih nomor berapakah pernyataan yang akan dibacakan oleh host. Baik. Nomor 3. 3. Oke, silakan diambil satu bola untuk memilih kira-kira argumentasi apa yang akan dibangun. Apakah pro atau kontra? Silakan dibuka dan diperlihatkan kepada penonton, Dewan Juri dan juga teman-teman. Dan yang dipilih adalah kontra. Kontra, oke. Baik, terima kasih grup B, silakan dibawa kertasnya kembali ke tempat duduk. Dites mikrofonnya. Tes. Oke. Host akan membacakan pernyataannya, disimak baik-baik. Pemberian kewarganegaraan kepada pemain sepak bola atau atlet dengan harapan dapat mengangkat prestasi tim nasional Indonesia di kancah internasional dan meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Adik-adik sekalian atau grup B, silahkan dijawab dan dibangun argumentasinya. 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan, kami dari tim P menyatakan tidak setuju terhadap mosi yang diberikan pada kami pada hari ini. Pemberian kewarganegaraan kepada pemain sepak bola atau atlet dengan dapat mengangkat tim nasional Indonesia di kancah internasional dan meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Baik, mari kita ingat kembali bahwa pemberian kewarganegaraan kepada pemain sepak bola atau atlet dengan harapan dapat mengangkat prestasi tim nasional Indonesia di kancah internasional dan meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia, ini adalah suatu hal yang tidak substansial, bukan alasan yang kuat untuk pemberian kewarganegaraan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Juri yang terhormat, warga negara Indonesia sekarang berjumlah 210 juta. Apa pilih untuk pemain berada di luar negeri dan tidak memberdaya manusia Indonesia? 280 juta penduduk, apakah kita saja menyia-nyiakan potensi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia itu sendiri? Dengan diadakannya pemberian kewarganegaraan kepada pemain sepak bola atau atlet dengan harapan dapat mengangkat prestasi tim nasional, sama saja dengan berharap bahwa Indonesia menang karena dibantu oleh pihak luar dari Indonesia. Dengan itu akan melunturkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sendiri. Padahal pada kenyataannya negara Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia, entah itu dari sepak bola ataupun dari prestasi-prestasi lainnya. Dengan itu, kami lebih setuju kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap pemain sepak bola ini. Dengan ini kami menyatakan kontra dengan mosi tersebut. Terima kasih Dewan Juri, terima kasih moderator. Sudah cukup, terima kasih grup B. Kita serahkan penilaiannya kepada Dewan Juri. Oke, grup B. Susah nggak di kontra? Susah nggak? Susah tidak. Susah nggak? Lebih susah? Ya, tadi saya catat beberapa hal ya yang terkait gitu ya. Ada mestinya harus ada pemberdayaan potensi warga negara lebih dahulu gitu ya. Kemudian kalau itu berprestasi dianggap bahwa karena naturalisasi itu bukan warga negara Indonesia yang berprestasi. Yang ketiga tadi terakhir itu lebih baik tingkatkan prestasi dari atlet-atlet lokal dulu gitu toh anunya. Daripada kemudian menaturalisasi gitu ya. Oke, dari sisi argumentasi sudah cukup bagus gitu. Nilainya 20 poin untuk grup B. Terima kasih Dewan Juri. Dan selanjutnya Kak Putri kita akan memberikan kesempatan untuk grup C. Dari SMA Negeri 1 Karawang. SMA 1 Negeri 1 Karawang, silakan maju ke depan. Langsung saja diambil. Sebentar, ditekan terlebih dahulu. Sudah otomatis mendapatkan nomor 1. Oke. Kak Putri silakan. Baik. Silakan untuk diambil Dan bolanya. dapatkan Ya.
Silakan diperlihatkan kepada Dewan Juri dan juga teman-temannya. Oke, argumentasi yang akan dibangun adalah kontra. Baik, silakan menuju kepada teman-temannya. Dan disimak baik-baik pernyataannya untuk grup C. Host akan membacakan langsung. Kak Putri, silakan. Pemberian makan siang dan susu gratis ke para pelajar dapat menangani masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Waktu membangun argumentasi dan menjawab adalah 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan mosi. Para Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin yang kami hormati, kami tidak setuju dengan mosi tersebut karena kami tidak setuju dengan mosi pemberian makan siang dan susu gratis kepada para pelajar dapat menangani masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dikarenakan dengan makan siang gratis ini hanya berkisar sekitar 10.000. Nah, 10.000 itu tidak cukup untuk memenuhi untuk memperbaiki masalah stunting itu karena isinya hanya tahu, tempe, hanya itu saja. Dan juga untuk stunting ini kan perlu untuk buah-buahan dan lain-lainnya, itu butuh modalnya juga besar juga. Kemudian stunting itu, kalau misalnya dalam mosi itu kepada para pelajar. Sedangkan stunting itu harusnya dicegah sejak dini, bukan hanya dari saat pelajar saja atau dari SD kelas 1. Sudah harus ada penyuluhan tentang stunting dan juga pembantuan tentang stunting sejak kita umur 4 tahun supaya pencegahan stunting itu lebih efektif ke depannya. Oke, dan tentunya untuk menangani masalah stunting ini kita juga perlu mengedukasi para orang tua yang ingin membangun keluarga, ingin mempunyai anak untuk diedukasi tentang masalah stunting ini sehingga tidak meningkatkan persentase dari anak yang mengalami stunting di Indonesia sendiri. Nah, tentunya kemudian kalau misalnya kita ingin mencegah stunting, kita harus melibatkan lembaga-lembaga lain seperti lembaga kesehatan yang bisa berperan untuk meningkatkan gizi, untuk mengontrol gizi-gizi yang ada di makanan yang akan disebarkan. Jika kita melakukan hal tersebut, perlu adanya situasi yang lebih kompleks lagi, sehingga belum tentu dapat menjamin kualitas sumber daya manusia Indonesia. Maka dari itu kami menyatakan kontra dengan mosi kali ini. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih untuk grup C atas argumentasinya. Tentunya kembali kami persilahkan kepada Dewan Juri bagaimana penilaiannya. Oke, sayang waktu yang disediakan masih panjang, belum di ini 3 grup ini juga ada catatan khusus karena waktunya masih panjang, tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Yang grup C itu saya mencatat sudah cukup bagus karena kemudian kaitan dengan 10.000 nggak cukup gitu. Nilai gizinya juga patut dipertanyakan kalau itu. Nah, kemudian kaitan dengan tadi bagus juga bahwa sebetulnya stunting itu harus dicegah sejak dini. Maka ada undang-undang kesehatan ibu dan anak yang baru ditetapkan tahun kemarin. Nah, kaitan juga dengan bahwa edukasi. Jadi stunting itu sebetulnya memang menjadi tanggung jawab bersama. Yang paling penting ada 2, ya. Preventifnya, edukasinya, sama kemudian bagaimana kemudian kalau sudah terjadi stunting seperti apa. Tadi sudah disampaikan. Cukup bagus, jadi nilainya 20, tapi sayang sekali ya kalau tadi waktu yang masih agak panjang tadi dipergunakan, mungkin nilainya agak lebih bagus tadi. 20 poin untuk grup C dari SMA N1 Karawang. Terima kasih Dewan Juri.